Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Febrian Fitriani Susanta. Kali ini saya akan memaparkan materi dari survei terestri 1, utamanya untuk materi praktikum. Di video ini, saya akan memaparkan materi tentang pengukuran sudut, di mana video ini dibuat sebagai video pembelajaran dari praktikum survei terestri 1 di Prodi S1 Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM. Nah, materi yang akan saya bahas hari ini yaitu yang pertama ada demo pengukuran sudut, kemudian ada pengukuran sudut horizontal beserta dengan jenis-jenisnya, kemudian ada cara pencatatan sudut horizontal, hasil pengukuran nanti hitungannya seperti apa, kemudian bagaimana menyajikan sebuah ukuran sudut, dan yang terakhir nanti akan saya bahas mengenai pengukuran jarak optis. Nah, kita mulai dulu dari pengukuran sudut horizontal. Jadi, yang teman-teman tahu bahwa sudut horizontal ini tuh sebenarnya adalah selisih dari dua arah atau selisih dari bacaan piringan horizontal dari dua arah sudut dari dua titik yang berbeda. Sebagai contoh, di sini ada target 1 dan target 2. Kita baca bacaan piringan horizontal target 1, kemudian kita baca bacaan piringan horizontal target 2. Nah, selisih dari bacaan piringan horizontal ini itulah yang dinamakan dengan sudut horizontal. Yang akan saya bahas pada video kali ini, saya hanya membahas materi tentang pengukuran sudut tunggal, yaitu mulai dari cara pengukuran tunggal dengan metode pengukuran tunggal, metode pengukuran seri tunggal, kemudian ada seri rangkap, kemudian ada repetisi, yang terakhir adalah reiterasi. Sedangkan untuk pengukuran sudut banyak tidak akan saya bahas pada video kali ini. Nah, yang pertama adalah pengukuran tunggal. Misalnya kita mempunyai titik A, titik B, dan titik C yang ada di lapangan. Kemudian kita akan mengetahui sudut dari titik B tersebut. Oleh karena itu, di dalam titik B kita perlu mendirikan alat. Kita dirikan alat teodolit di titik B, kita atur syarat statis dan syarat dinamisnya, kita pastikan benar-benar sebelum melakukan pengukuran. Kemudian salah satunya yaitu adalah pengecekan apakah alat yang kita dirikan ini sudah centering apa belum. Kemudian melakukan pengaturan sumbu 1 vertikal. Setelah selesai, kita dirikan statif di titik A dan di titik C. Statif atau kaki 3 ya. Kaki 3 ini kita perlu pasang unting-unting juga supaya tepat di atas titik yang ada di lapangan. Selanjutnya kita bidik, arahkan teropong teodolit kita. Yang pertama yaitu di target pertama, misalnya target pertama adalah titik A. Kita bidikkan teropong kemudian dengan bantuan visir. Kemudian setelah sudah mendekati titik yang ada di titik A, kita menggunakan ujung dari unting-unting tersebut yang ada di bawah. Nah, apabila ujung unting-untingnya tidak terlihat, misalnya karena ada obstruksi atau yang lain, misalnya ada pengganggu yang lain, maka kita bisa menggunakan tali unting-unting. Tetapi ini hanya pilihan terakhir. Kita usahakan dulu menggunakan ujung unting-unting atau titik yang ada di bawah tersebut. Setelah memastikan bahwa teropong kita sudah tepat di ujung unting-unting, kita kunci klem horizontal dan vertikalnya. Setelah melakukan kunci klem horizontal dan vertikal, kita tepatkan garis bidik, yaitu yang ada di dalam teropong, dengan menggunakan bantuan penggerak halus, yaitu skrup penggerak halus, baik itu vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, kita baca bacaan piringan horizontal dengan menggunakan yang ada di teodolit tersebut. Nah, bacaannya misalnya adalah R1. Yang kedua, selanjutnya kita kan mengarahkan ke titik C. Jadi kita perlu membuka klem horizontal dan klem vertikalnya. Kemudian kita arahkan sumbu 1 atau sumbu 1. Sumbu 1 ini kita arahkan ke titik C. Jadi statifnya itu berhenti, kemudian alatnya juga berhenti. Jadi yang dipindah itu hanya teropongnya saja. Kemudian dengan cara yang sama kita arahkan ke titik C, kita bidik dengan bantuan visir. Kemudian kalau sudah mendekati titik unting-unting, kita kunci klem horizontal dan vertikalnya. Kemudian
kita atur dengan skru penggerak halus supaya horizontal yang ada benang tengah yang ada di teropong ini tepat di ujung unting-unting tersebut. Kemudian kita baca bacaan piringan horizontal, misalnya adalah R2. Nah, untuk pengukuran tunggal itu sudah cukup. Jadi selisih bacaan piringan horizontal dari A dan C itu sudah diperoleh sudut tunggal tersebut. Cara menuliskannya nanti seperti ini. Jadi ada alat berdiri di mana, kemudian arah bidikan berdiri di titik A dan C, kemudian bacaan lingkaran horizontalnya ditulis baik di titik A maupun di titik C. Kemudian besar sudutnya ini adalah dengan mengurangi dengan selisih ya, karena ini kita searah jarum jam, maka bacaan lingkaran horizontal di titik C dikurangi bacaan lingkaran horizontal di titik A. Itu kita memperoleh pengukuran tunggal. Nah, pengukuran tunggal ini biasanya tidak digunakan untuk pengukuran titik kontrol pemetaan karena kita hanya melakukan satu kali pengukuran sudut, jadi kurang teliti. Maka pengukuran tunggal ini hanya digunakan untuk pengukuran di titik detil saja. Nah, untuk pengukuran seri tunggal itu langkah-langkahnya sama persis dengan pengukuran tunggal. Jadi mulai dari menentukan sudut, membidik dari A, kemudian membidik C, kemudian dibaca bacaan lingkaran horizontalnya, kemudian dijumlahkan sudutnya, itu sama persis langkahnya. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah saat kita sudah mengetahui sudut dari titik B, yaitu beta 1, kita lakukan pengulangan langkah, yaitu langkah nomor 5. Jadi kita arahkan teropong lagi di titik A, kemudian kita ukur lagi arahkan ke C, kemudian dari C kita arahkan lagi ke A, kemudian ke C. Nah, begitu seterusnya sampai sekian kali. Nah, oleh karena itu kita dapat beberapa bacaan sudut beta. Itu beta 1, beta 2, kemudian misalnya beta 3. Nah, karena kita mendapat bacaan besar sudut, maka besar sudut B ini adalah rata dari jumlah beta 1, beta 2, dan beta 3. Untuk penulisannya seperti ini, jadi alat berdiri di mana, kemudian kita tulis seri ke berapa, seri ke 1, kedua, ketiga, arah bidikannya adalah A dan C, kemudian kita tulis bacaan lingkaran horizontalnya. Setiap seri kita hitung besar sudutnya, sehingga kita memperoleh sekian kali bacaan sudut. Kemudian besar sudut di titik tersebut adalah rata dari bacaan semua bacaan sudut. Nah, apa bedanya seri tunggal dan seri rangkap? Nah, kalau seri sekarang kita bahas ke seri rangkap dulu. Nanti kita bisa memperoleh perbedaan seri tunggal dan seri rangkap. Seri rangkap, langkah awalnya sama ya, kita mempunyai 3 titik, kemudian kita dirikan teodolit, kita atur centering dan vertikalnya, kita dirikan kaki 3 dan diberi unting-unting di titik A dan C, kemudian kita arahkan teropong ke titik A, tapi dalam satu seri rangkap, saat kita mengarahkan untuk pertama kali teropong ke titik A atau titik pertama, target pertama, harus dalam posisi teropong biasa. Jadi posisi teropong harus dalam keadaan biasa. Nah, kemudian sama setelah kita dapat memperoleh bacaan piringan horizontalnya, otomatis kita memperoleh itu adalah misalnya A1 biasa karena teropong dalam posisi biasa. Selanjutnya kita arahkan buka kedua klem horizontal dan vertikal, kita arahkan ke titik C, teropong masih dalam posisi biasa. Nah, kemudian kita ulangi langkahnya sampai kita ketemu bacaan piringan horizontal di titik C dalam posisi teropong biasa, misalnya adalah C1. Selanjutnya kita memperoleh bacaan beta 1. Nah, sama kan? Nah, terus saat di posisi titik C, saat teropong masih di posisi titik C, kita putar teropongnya, pertama buka kedua klem horizontal dan vertikal, kemudian kita putar teropongnya dalam posisi biasa yang tadi kita putar sehingga posisi teropong menjadi kedudukan luar biasa. Saat ini
teropong dalam posisi luar biasa. Kita ukur lagi, kita bidik ke arah C, kemudian dengan bantuan visit, dengan bantuan klem horizontal, kemudian dengan skrup penggerak halus, kita memperoleh bacaan C2 dalam posisi teropong luar biasa. Nah, mestinya perbedaan dengan C1 mestinya itu adalah 180 derajat apabila tidak ada kesalahan kolimasi. Nah, kemudian kita buka kedua klem horizontal dan vertikal, kemudian kita arahkan ke titik A. Otomatis posisi teropong kita ini masih dalam posisi luar biasa saat kita membidik ke titik A. Nah, setelah itu kita memperoleh bacaan piringan horizontal di titik A dalam posisi luar biasa. Kita catat sebagai A2LB. Kemudian kita dapat bacaan sudut yang kedua, yaitu misalnya adalah beta 2. Diperoleh dari selisih bacaan piringan horizontal A dan C dalam posisi teropong luar biasa. Nah, itu dinamakan satu seri rangkap. Jadi, alat berdiri titik B, kemudian arah bidikan A dan C. Bacaan lingkaran horizontal biasa berapa, bacaan lingkaran horizontal luar biasa berapa. Kita dapat dua besaran sudut, kemudian kita rata-rata nanti diperoleh besar sudut B. Nah, apa bedanya kalau dua seri rangkap? Kalau dua seri rangkap itu sama langkahnya kayak satu seri rangkap yang tadi. Kalau satu seri rangkap kan dapat dua bacaan sudut. Nah, yang terakhir saat kita pengukuran satu seri rangkap, posisi teropong kita kan masih di A dengan keadaan luar biasa, dengan posisi kedudukan luar biasa. Nah, kita lanjutkan. Kita buka kedua klem, baik itu horizontal maupun vertikalnya, yang tadi ada di teropong menghadap ke titik A dalam posisi luar biasa. Kemudian kita putar kedua klem, kemudian kita putar teropong sehingga teropong dalam kedudukan biasa di titik A. Nah, selanjutnya udah ya, tadi udah biasa. Kemudian kita lihat lagi, misalnya di sini kita lihat lagi di sini. Yang pertama adalah alat di B, arah bidikan A yang pertama itu kan tadi dalam biasa, yaitu besarannya adalah 54 derajat, 13 menit, 36 detik. Nah, kita tambahkan 90 derajat. Ini sebenarnya kita boleh menambahkan sudut istimewa berapapun. Boleh 30, boleh 45, boleh 60, boleh 90. Tapi di sini saya menggunakan sudut istimewa 90. Nah, dari 54 derajat ditambahkan 90, berarti 144 derajat, 13 menit, 36 detik misalnya. Nah, tadi setelah buka kedua klem, kemudian kita buka juga limbusnya, jadi ada klem limbus, klem horizontal, dan klem vertikal dibuka semua. Kemudian kita putar teropong hingga kita dapatkan bacaan piringan horizontalnya itu 144 derajat. Jadi bacaan A1 biasa ditambah 90 derajat. Nah, selanjutnya setelah kita sudah dapat bacaan yang tepat, yaitu A1B plus 90 derajat, matikan klem horizontal dan klem vertikalnya. Kita matikan semuanya. Limbus jangan dimatikan juga. Jadi limbus dibuka, kan tadi dalam posisi mati. Kemudian limbus dibuka. Setelah membuka limbus, nah limbus ini tuh kita bisa menggerakkan teropong ke kanan dan ke kiri ataupun berputar, tetapi kita tidak bisa mengubah bacaan piringan horizontal maupun vertikalnya. Jadi fungsi dari klem limbus itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat bacaan kita menjadi 144 derajat yang tadi, yaitu A1B plus 90, maka
bacaan horizontal dan vertikalnya. Setelah dapat, kita matikan, kemudian kita buka limbus supaya kita bisa mengarahkan teropong kembali ke titik A, tetapi bacaan piringan horizontalnya itu tetap tidak berubah gitu. Nah, kemudian kita arahkan lagi ke titik A dengan menggunakan bantuan visir. Kita cek lagi bacaan piringan horizontalnya itu apakah masih tepat atau belum. Kalau misalnya belum, kita ulang lagi langkahnya. Tapi kalau sudah tepat, kita kunci limbusnya. Kemudian kita dengan menggunakan teropong, kita lihat lagi apakah benang silangnya sudah tepat di ujung unting-unting. Jika belum tepat, kita bisa melakukan pengaturan dengan skrup penggerak halus limbus supaya lebih tepat. Nah, kita baca lagi piringan horizontalnya, harusnya itu tepat, yaitu A1B plus 90 derajat, karena tadi kita saat menggerakkan teropong kita tidak membuka klem horizontal, kita hanya membuka klem limbus. Tapi kalau misalnya pun tidak tepat, mungkin selisihnya itu hanya sekian detik, jadi tidak sampai ke menit apalagi ke derajat, seperti itu. Nah, kemudian kita bawa lagi ke posisi titik C. Nah, saat ini limbus dalam keadaan mati ya. Nah, kemudian yang dibuka ini horizontal dan vertikalnya. Kita bawa ke titik C. Setelah bawa ke titik C, kita baca lagi piringan, kita bidikkan lagi. Kita baca piringan horizontal dalam posisi biasa di titik C1. Mestinya bacaan piringan horizontalnya itu adalah C1 biasa plus 90, seperti itu. Nah, selanjutnya kita putar teropong dalam posisi luar biasa di titik C. Kita buka lagi kedua klem, yaitu horizontal dan vertikal. Selanjutnya kita bidik dengan menggunakan bantuan visir. Klem horizontal dan vertikal dibuka, klem limbus dimatikan, kemudian dengan skrup penggerak halus vertikal dan horizontal kita membidik titik C. Kemudian kita baca piringan horizontalnya di titik C. Selanjutnya kita buka kedua klem, yaitu horizontal dan vertikal. Kita arahkan lagi ke titik A. Limbus masih dalam keadaan mati atau terkunci. Kemudian kita baca lagi piringan horizontal di titik A. Sebelumnya adalah dibidik dulu supaya benang silangnya itu tepat di titik A. Nah, kita memperoleh sudut keempat. Jadi kita memperoleh 4 sudut, yaitu yang pertama adalah saat kita berdiri di titik B, arah bidikan ke A biasa, C biasa, kemudian di C kita putar balik menjadi luar biasa, kemudian kita bidikkan lagi ke A luar biasa, kita dapat 2. Itu dinamakan seri tunggal. Itu seri tunggal. Nah, kalau seri rangkap, saat teropong di posisi yang terakhir yaitu di A, kita putar dia dalam posisi kedudukan biasa, tetapi bacaannya kita tambah 90 derajat dari posisi bidikan yang pertama. Nah, selanjutnya kita ulang lagi langkahnya. Nah, hingga kita memperoleh bacaan 4 sudut. Nah, karena kita memperoleh bacaan 4 sudut, besar sudut B adalah rata dari bacaan 4 sudut tersebut. Pengukuran seri rangkap ini biasanya digunakan untuk pengukuran koordinat titik kontrol dalam pemetaan. Karena koordinat titik kontrol dalam pemetaan ini harus memiliki ketelitian yang tinggi. Oleh karena itu, dengan menggunakan seri rangkap, karena kita memperoleh 4 bacaan sudut, maka dikatakan cukup teliti untuk memperoleh sudut bacaan B tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengukuran repetisi. Repetisi ini yaitu sama, kita punya 3 titik, kemudian kita dirikan alat di B, kita ukur kita atur centering dan sumbu 1 vertikalnya, kita dirikan kaki 3 dan unting-unting di titik A dan C, kemudian kita bidik lagi ke titik A. Nah, saat kita membidik di titik A ini, kita bisa mengeset bacaan piringan horizontalnya.
Apakah kita menghendaki angka tertentu ataukah biarkan angka sebarang. Nah, itu terbebas sesuai keinginan kita. Tapi supaya lebih mudah itu adalah dengan angka sebarang. Tapi kalau teman-teman di sini mau menggunakan angka tertentu, misalnya 0 atau 90 derajat juga dibolehkan. Karena teman-teman di sini tadi sudah belajar bagaimana cara mengeset bacaan piringan horizontal menjadi angka tertentu, yaitu dengan mengunci piringan horizontal, klem horizontal dan klem vertikal, kemudian dengan membuka limbus seperti itu. Kita baca bacaan piringan horizontal di A, kita arahkan ke C, kemudian kita bidik dengan visir, kemudian didekatkan dengan klem horizontal dan vertikal, lebih detilkan lagi dengan skru penggerak halus, kemudian kita baca lagi dan kita peroleh sudut. Nah, bedanya kalau repetisi ini adalah, kan tadi kita udah ke titik C ya, kita udah dapat bacaan piringan horizontal di titik C. Bawa pembacaan di titik C ke pembidikan A. Jadi caranya adalah dengan mengunci klem horizontal dan klem vertikal di titik C yang tadi, kemudian kita buka limbus dan arahkan ke target titik A. Jadi bacaan piringan horizontal di titik A yang kedua akan sama dengan bacaan piringan horizontal di titik C yang pertama. Seperti itu. Nah, kemudian kita baca lagi R1, kita baca lagi R1 di titik A, R2 di titik A yang mestinya sama dengan R1C. Kemudian kita putar lagi teropong ke arah titik C. Ini yang kita buka kedua klem ya, jadi horizontal dan vertikal. Dan kita bidik lagi dengan menggunakan visir, didekatkan dengan klem horizontal dan vertikal, didetilkan lagi dengan skru penggerak halus. Kita memperoleh bacaan piringan horizontal di titik C, yaitu R2C. Kita memperoleh juga sudut kedua. Nah, itu diulang terus. Jadi nanti misal dari R2C yang tadi, kita kunci horizontal dan vertikalnya, kita buka limbus, bawa lagi ke A. Kita ukur lagi, kemudian dikunci, ukur lagi dari A ke C, kemudian di C dikunci lagi horizontal vertikalnya, buka limbus, bawa lagi ke A. Itu diulang sekian kali sehingga diperoleh N kali bacaan sudut kali. Nah, untuk memperoleh bacaan sudut beta di dalam repetisi, kita hanya mencatat pembacaan awal, pembacaan kedua, dan pembacaan terakhir. Dan berapa kali melewati 360 derajat. Jadi kan kalau misalnya tadi sebagai contoh di titik A yang pertama adalah 0 misalnya. Kemudian sudutnya misalnya sudut tumpul yaitu 130 derajat, 130 derajat. Saat ke C kita 130 derajat. Kemudian 130 derajat kita bawa lagi ke A, sudah 260 derajat. Kita bawa lagi, kan sudah lewat 360 derajat. Nah, itu 1 kali 360 derajat. Rumusnya adalah seperti berikut. M ini adalah berapa kali pembacaan lewat. Cara mengetahui berapa kali kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu adalah pembacaan awal yang pertama di titik A, jadi R1A. Kemudian ditambah N kali, berapa kali kita memperoleh bacaan sudutnya, kemudian dikalikan sudut di awal yang diperoleh, B1, beta 1, kemudian dibagi 360 derajat. Nah, untuk memperoleh besar sudut beta, maka menggunakan rumus berikut, yaitu R, pembacaan terakhir, dikurangi pembacaan pertama, ditambah M kali 360 derajat, dibagi N kali. Ini sebagai contoh, jadi arah bidikan di A yaitu 12 derajat misalnya, kemudian diarahkan ke titik C. 1 kali kita dapat bacaan lingkaran horizontal, kita juga dapat beta 1 yaitu 66 derajat, 05 detik, 05 menit 20 detik. Kemudian kita ulang langkah tersebut sampai 6 kali sehingga
satu kali melewati 360 derajat dan bacaan terakhir di titik C yaitu 48 derajat 47 menit 10 detik. Kemudian kita hitung M-nya ada berapa kali. Kalau misalnya kita yakin berapa kali melewati 360 derajat, rumus mencari M ini dapat dilewati. Kemudian kita menghitung sudutnya, sudut betanya, yaitu dengan rumus yang R min P tambah M kali 360 derajat dibagi N. Diperoleh sudutnya yaitu 66 derajat 05 menit 21 detik. Nah, seperti itu. Pengukuran repetisi ini hanya dapat dilakukan dengan teodolit yang memiliki tipe repetisi. Jadi tidak semua teodolit bisa melakukan pengukuran sudut repetisi ini. Gitu. Kemudian ada pengukuran reiterasi, yaitu langkahnya sama. Kita memperoleh sudut B yang pertama itu langkahnya sama persis kayak pengukuran tunggal. Nah, kalau sudah ini ya, sudah sampai sini sudah paham ya. Jadi langkahnya sama persis seperti pengukuran sudut tunggal. Nah, selanjutnya putar teropong hingga bacaan R1C. Jadi kan tadi ini ya, kita dapat R1A dan dapat R1C. Misalnya R1C ini 54 derajat. Kita putar teropong hingga bacaan R1C itu menjadi R1C plus sudut istimewa. Jadi kalau seri rangkap itu, kalau seri rangkap yang di bawah plus sudut istimewa itu kan bacaan target yang pertama. Kalau reiterasi yang di plus atau yang ditambah sudut istimewa ini adalah bacaan piringan horizontal pada target yang kedua. Kemudian setelah dapat bacaan piringan horizontal yang kita inginkan, kita kunci klem horizontal dan vertikalnya, kemudian kita buka limbus dan kita arahkan ke titik A. Nah, kemudian klem horizontal saat diarahkan ke titik A ini dalam posisi terkunci karena kita membuka limbus. Nah, setelah tepat di target A dengan bantuan visir, kita atur limbusnya supaya tepat di ujung unting-unting. Kemudian dengan skru penggerak arus limbus kita dekatkan lagi. Selanjutnya kita baca bacaan piringan horizontalnya. Mestinya bacaan R2A ini sama dengan R1C plus sudut istimewa. Kemudian kita baca lagi. Kita buka lagi membidik C dengan langkah membuka kedua klem, kemudian dibaca lagi, dibidik dan dibaca. Nah, kita dapat sudut beta yang kedua. Langkahnya diulang lagi, langkah dari nomor 11 sampai 16 ini diulang-ulang lagi sekian kali, sehingga misalnya sudut istimewanya harus sama. Kalau plus 30 harus plus 30 semua, plus 90 harus plus 90 semua, plus 60 harus plus 60 semua. Sehingga bacaan sudut tersebut adalah sigma Hi min sigma P per N, atau sigma dari Hi min P per N, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh iterasi yang pertama A, C. Jadi kita baca bacaan lingkaran horizontalnya. Nah, untuk reiterasi ini kita boleh menggunakan posisi teropong biasa maupun posisi teropong luar biasa. Dan iterasi kedua titik A ini adalah C plus 30. Kemudian kita bidik lagi ke C. Terus balik lagi iterasi. Misalnya ini dilakukan 4 iterasi, sigma Hi dijumlah, sigma P dijumlah, nanti ketemu sudut besar B adalah 18 derajat 01 menit 04 detik. Nah, itu adalah beberapa metode atau langkah untuk memperoleh sudut tunggal. Jadi tadi ada pengukuran tunggal, ada seri tunggal, seri rangkap, ada repetisi, dan yang terakhir ada reiterasi. Nah, selanjutnya adalah saya jelaskan tentang toleransi kesalahan sudut biasa dan luar biasa.
Kontrol kualitas dilakukan dengan membandingkan besar setiap sudut yang dihasilkan dari bacaan biasa dan luar biasa terhadap sudut rata-ratanya. Jadi tadi kan ada yang posisi biasa, ada yang posisi luar biasa. Nah, itu harusnya itu selisihnya adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya saat kita memperoleh besaran sudut, itu misalnya besaran sudut beta 1, 2, 3, 4, kemudian di rata-rata, nah itu harusnya selisihnya itu juga kita bisa lakukan kontrol kualitas juga. Selisih maksimal toleransi antara setiap sudut, yaitu beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4, dengan sudut rata-ratanya itu mestinya adalah K akar 2, dengan K adalah ketelitian alatnya. Harusnya selisihnya sebesar itu. Apabila ada sudut, misalnya B1, itu selisih dengan sudut rata-ratanya itu lebih dari K akar 2, maka perlu dilakukan pengulangan pengukuran di titik tersebut. Nah, ini bisa juga sebagai acuan juga dalam toleransi kesalahan, yaitu misalnya kita melakukan pengukuran titik kontrol pemetaan, kemudian toleransinya adalah 2K akar N. Nah, selanjutnya K ini adalah ketelitian alat, kemudian N adalah jumlah titik kontrol. Oleh karena itu, setiap titik kontrol dalam pemetaan dapat dihitung besar kesalahannya, yaitu 2K akar N min N. Ya, jadi misalnya kita di sini ada 3, misalnya ada 3 titik kontrol, kemudian ketelitian alatnya misalnya 20 detik. Jadi 2 kali 20 detik akar 3 dibagi 3. Nah, itu jumlahnya berapa sudutnya. Dengan demikian, perbedaan sudut yang dihitung dengan rata-rata sudut terhitung diusahakan tidak lebih dari toleransi kesalahannya. Jadi, tadi misalnya N-nya 4 deh. Kemudian K-nya kan 20 ya. 2 kali 20 itu 40 detik kali 2. Berarti 40 detik kali 2, 80 detik atau 1 menit 20 detik. Dibagi 4, ada 20 detik. Jadi, sudut di titik tersebut, perbedaan sudut yang dihitung dengan rata-rata sudut terhitungnya itu tidak lebih dari 20 detik, seperti itu. Itu kalau ingin teliti. Jadi ada 2 cara, bisa menggunakan ini ataupun bisa menggunakan ini. Ini lebih teliti kalau dibandingkan yang sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya materi pengukuran jarak optis. Jadi pengukuran jarak optis ini adalah pengukuran jarak tetapi dengan menggunakan teodolit yang memiliki benang silang di teropongnya. Nah, karena teropongnya ini kan memiliki garis bidik, jadi ada beberapa contoh garis bidik, yaitu di sini ada 6 benang silang misalnya. Kemudian nanti kita bisa memperoleh jaraknya tanpa harus menggunakan pita ukur ataupun dengan menggunakan EDM, tapi dengan menggunakan rambu ukur yang dilengkapi dengan bacaan-bacaan, dan teropongnya juga dilengkapi dengan sistem benang stadia atau benang bidik seperti berikut. Garis bidik sendiri adalah garis khayal yang menghubungkan titik silang benang silang dengan sumbu optis lensa objektif yang ada di teropong. Nah, ini pengukuran jarak optis yang saya jelaskan dalam video ini hanya metode sistem stadia, sedangkan metode lainnya tidak akan dibahas. Nah, pengukuran jarak dengan sistem stadia ini yaitu kita harus melakukan pencatatan benang atas, benang tengah, dan benang bawah dari rambu ukur dengan menggunakan teropong yang memiliki sistem stadia, di mana posisi teropong bisa dalam keadaan mendatar ataupun miring. Tapi sebelum mengukur jarak optis, kita harus menentukan terlebih dahulu konstanta penambah dan konstanta pengali dari teropong yang kita gunakan. Caranya, yang pertama adalah untuk menentukan konstanta penambah, yaitu B, dan konstanta pengali adalah A. Pertama adalah kita membuat penggal di lapangan
yaitu titik A, titik B, titik C harus satu garis lurus dengan menggunakan pita ukur. Nah, kemudian kita dirikan teropong kita di titik A misalnya, kemudian kita tempatkan rambu ukur, masih ingat ya, di titik B dan titik C. Kemudian kita bidik dari titik A ke rambu di titik B, kita baca benang atas, benang bawah, dan benang tengahnya. Sebenarnya benang tengah ini untuk kontrol kualitas hasil hitungan hasil bacaan benang atas dan benang bawah. Selanjutnya rambu dipindahkan ke titik C, kita baca lagi melalui teropong. Kemudian kita memperoleh hitungan S1. S1 itu S sendiri adalah BA min BB. Kemudian kalau S1 berarti BA min BB di titik B dari bacaan rambu yang diukur. Kemudian S2 adalah selisih BA dan BB dari rambu di titik C. Nah, kita sudah memperoleh jaraknya juga, yaitu 10 meter dan 20 meter dengan menggunakan persamaan ekuivalensi, di mana D1 sama dengan B tambah A kali S1 dan D2 sama dengan B tambah A kali S2, maka nilai A dan B dapat diperoleh. Nah, karena A dan B dapat diperoleh, kita bisa gunakan A dan B untuk mengukur jarak optis. Nah, ini untuk sistem stadia teropong mendatar. Jadi, posisi teropongnya itu mendatar. Jadi, posisi teropongnya ini Hellingnya itu 0, jadi dia zenithnya 90 derajat dan Hellingnya itu 0, jadi benar-benar mendatar gitu. Nah, saat posisi teropong mendatar, kita baca BA, BB, dan BT-nya. Udah ya, setelah kita baca, kita bisa memperoleh jaraknya, yaitu B plus A kali S. Ingat, S itu adalah BA min BB. Jadi, jarak A sampai ke B, jarak optis dapat diperoleh dengan B plus A kali S. Nah, seharusnya A ini adalah A besarnya 100 harusnya. Karena keluaran pabrikan A itu di setel 100. Kenapa 100? Karena BA dan BB ini dalam satuan milimeter seperti itu. Nah, kemudian B ini karena jumlahnya bilangan konstantanya sangat kecil, biasanya B ini dianggap 0 atau diabaikan biasanya. Tapi kalau misalnya teropong yang sudah lama digunakan, kita harus tetap mengecek nilai B dan nilai A-nya terlebih dahulu. Nah, karena kita memperoleh jarak AB, kemudian kita bisa membaca benang tengahnya, kemudian kita bisa membaca tinggi posisi alat kita, maka kita bisa memperoleh beda tinggi juga. Nah, HB atau titik B di sini, tinggi titik B yaitu tinggi titik A ditambah delta HAB. Nah, kemudian dari HA kan tinggi titik A sudah diketahui. Delta HAB itu adalah tinggi alat di titik A dikurangi BT, bacaan benang tengah di rambu di titik B, seperti itu. Oh ya, ini sepertinya misalnya ini ya. Jadi teropong kita itu memiliki benang silang seperti ini. Nah, saat diarahkan ke rambu ukur, angka yang tepat di titik benang atas ini dinamakan bacaan benang atas, bacaan benang tengah, bacaan benang bawah. Jadi di sini kita lihat angka yang sesuai dengan BT dan angka yang sesuai dengan BB, seperti itu. Ya udah, kemudian kalau misalnya dalam posisi teropongnya itu miring, maka kita harus mengecek terlebih dahulu, yaitu bacaan dari DAB itu dapat diperoleh dengan rumus B cos
alfa plus A kali S cos kuadrat alfa, dimana nilai S-nya karena miring menjadi S cos alfa, kemudian D-nya menjadi D cos alfa, dan B-nya adalah B cos alfa. Nah, alfa sendiri itu adalah 90 derajat min sudut zenit. Jadi sudut zenit kan dari kutub utara ke target itu dinamakan sudut zenit. Sedangkan yang dari mendatar di sini ke arah titik, ke arah bidikan kita itu teropong, yaitu dinamakan sudut Helling gitu. Nah, padahal yang digunakan sudut Helling atau sudut alfanya ini gitu. Nah, nanti diperoleh tan alfa juga. Tan alfa kan tan alfa, yaitu di sini V min DAB. Nah, V menjadi DAB kali tan alfa, di mana DAB B cos alfa plus AS cos kuadrat alfa kali tan alfa. Ini penurunan rumus, sehingga diperoleh V sama dengan B sin alfa plus setengah kali A kali S kali sin 2 alfa. Karena B sin alfa ini, karena B tadi kan angkanya sangat kecil, makanya biasanya diabaikan. Jadi V menjadi setengah kali AS kali sin 2 alfa. Gitu. Nah, ini sudah pernah kita bahas, yaitu kalau sudut zenit plus Helling itu besarnya 90 derajat. Helling tidak langsung didapatkan dari pengukuran. Ingat, kita tidak bisa memperoleh sudut Helling maupun sudut zenit dari pengukuran. Tapi kita bisa memperoleh sudut vertikal dari pengukuran, yaitu kalau dalam posisi biasa sudut Helling adalah 90 minus V. Kalau dalam posisi luar biasa sudut Helling adalah V min 270 derajat. Oleh karena itu dari yang terakhir T plus V itu sama dengan T plus V itu sama dengan beda tinggi AB plus BT gitu. Dari rumus ini ya. Dari rumus ini kita memperoleh yaitu T plus V itu sama dengan delta HAB plus BT. Kemudian dengan penurunan rumus kita memperoleh HB tinggi titik B itu adalah tinggi titik A ditambah T ditambah tinggi alat teropong ditambah V min BT. Nah, V dicari dengan rumus yang tadi, setengah kali A kali S seperti itu. Kali A kali S kali sin 2 alfa gitu. Jadi teman-teman di sini bisa memperoleh nih. Ingat ya, ini T ditambah V itu kan sama dengan HAB tambah BT. Oleh karena itu, HB tinggi titik B di sini adalah HA ditambah T ditambah V dikurangi BT. Seperti itu. Nah, pengukuran jarak datar dan beda tinggi dengan pembacaan benang stadia pada rambu serta sudut miring teropong disebut dengan tachymetry. Ini adalah kalau misalnya mencari beda tinggi dengan rumus tachymetry, nah itu adalah dengan menggunakan sistem stadia teropong seperti itu. Nah, materi yang saya sampaikan hari ini cukup banyak. Semoga teman-teman di sini bisa memahami, bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman di sini masih ada pertanyaan, ada komentar ataupun ada saran, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke. Mohon maaf bila saya masih ada kekurangan dalam penyampaian materi pada hari ini. Semoga teman-teman dimanapun sehat selalu. Selamat siang. Di sini saya masih dalam siang ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.